Selamat siang warga Dela semuanya, jumpa lagi di podcast perdana SMA Negeri 18 Palembang. Hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang mengakomodir semua kebutuhan, minat, bakat, serta potensi. Nah, hari ini saya kedatangan tamu, salah satu kepala sekolah penggerak di Kota Palembang, Bapak Haji Heru Supeno, SPD MSI. Siap. Apa kabarnya Bapak? Baik, Oke, mereka. hari ini kita akan berbincang mengenai kurikulum merdeka ya Pak ya? Boleh. Sudah siap Pak? Sudah, siap. Sudah kelihatan dari Insyaallah tadi siap. ya. Oke Bapak. Kita bicara mengenai kurikulum merdeka Bapak. Nah, menurut Bapak apa itu kurikulum merdeka? Ya, saya jelaskan dulu sebelum menuju kurikulum merdeka, biar anak-anak juga tahu, mungkin masyarakat juga tahu ya, bahwa kurikulum itu kan bahasa sederhananya itu pedoman mengajar guru ya, pedoman mengajar untuk guru kan. Kalau dilihat dari sisi sekolah, kurikulum itu sebenarnya program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang berupa rancangan pembelajaran yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Itu seperti Jadi itu. kita tujuan pendidikan. Ya, di sini. seperti itu. Nah, Kan tadi kan ada pertanyaan kurikulum merdeka gitu Iya. kan. Ya, sebenarnya kurikulum merdeka itu kurikulum yang secara umum kalau dilihat dari sisi siswa itu kurikulum yang bisa mengakomodir atau bisa mengembangkan bakat dan minat siswa. Itu kan sebenarnya intinya ke situ untuk menuju profil pelajar Pancasila gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sisi guru, kurikulum merdeka itu atau dari sisi sekolah, kurikulum merdeka itu merupakan kegiatan intrakurikuler yang beragam. Oke. Beragam di sini guru harus dituntut untuk kreatif di dalam mengajar, berbagai metode harus dilakukan gitu kan, dalam rangka untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan siswa. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Kebutuhan siswa, tujuan pendidikan. Ya. Kita udah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum nih Pak. Ya. Yang terakhir kita dari kurikulum K13 menuju kurikulum merdeka. Betul. Menurut Bapak kenapa sih kurikulum itu harus berubah, seberapa pentingnya? Oh ya, masyarakat sering menyatakan bahwa kenapa sih berubah menteri, berubah kurikulum gitu kan. Sebenarnya saya sebagai praktisi pendidikan memang kurikulum harus berubah gitu kan. Karena perubahan kurikulum itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan siswa terutama di era abad 21 ini dan untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kalau tidak berubah nanti repot juga anak untuk menyesuaikannya perkembangan zaman gitu kan. Jadi ya saya kira harus berubah memang seperti itu gitu. Jadi berubah sesuai dengan perkembangan. Iya, harus berubah karena mengikuti zaman itu. Iya Gitu. benar-benar. Jadi nggak mungkin kurikulumnya tidak mengikuti perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Iya. Nah di SMA 18 sendiri menggunakan kurikulum apa ya Pak kira-kira? Di SMA 18 ini menggunakan dua kurikulum ya. Yang kelas 10 11 itu SMA 18 menggunakan kurikulum merdeka. Kita sudah tahun yang lalu sudah menggunakan karena sebagai sekolah penggerak. Kemudian untuk kelas 12 sekarang kita menggunakan kurikulum K13 yang sudah disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Menurut Bapak, apa perbedaan antara penerapan kurikulum K13 dengan penerapan kurikulum merdeka? Tentu kan kita udah melewati perubahan kurikulum, nah tentu ada perbedaannya. Ya tentu perbedaannya sebenarnya ya banyak juga kalau kita bahas satu-satu, tapi saya sampaikan yang utama adalah struktur kurikulum. Itu struktur kurikulum sudah berbeda ya. Kalau di K13 itu kan strukturnya intrakurikuler, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler gitu kan. Sedangkan untuk di kurikulum merdeka itu strukturnya intrakurikuler dan P5. Ekstrakurikuler juga ada. Ekstrakurikuler tetap ada. Nah, P5 ini merupakan ya pengganti daripada kokurikuler. Sebenarnya itu 11-12 itu hampir mirip-mirip gitu. Jadi semuanya bertujuan untuk mengakomodir. Iya, untuk minat bakat dan betul. Nah, jadi dari struktur yang Bapak ceritakan tadi mengenai kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, serta penerapan P5, ini seberapa efektif dapat mengakomodir minat, bakat, serta potensi murid? Ya, kurikulum merdeka itu dirancang hanya memuat materi-materi esensial. Sehingga banyak waktu anak untuk bisa mendalaminya sesuai dengan perkembangan bakat dan minat. Nah, kemudian kurikulum merdeka juga didukung oleh P5 yang merupakan pendukung kegiatan intrakurikuler di luar jam pelajaran. Nah, oleh karena itu kurikulum ini tentu bisa
Ya, kalau dilaksanakan dengan benar, dilaksanakan secara aturan yang ada, tentu akan bisa mengakomodir bakat dan minat anak. Berikutnya untuk penjurusan juga kurikulum Merdeka juga menggunakan berbagai macam untuk melihat bakat minat itu bukan hanya sekedar untuk mata pelajaran saja gitu kan, juga melibatkan orang tua, kemudian psikotes, kemudian ya mungkin pengalaman guru mengajar ya untuk kepada siswa itu bisa dijadikan dasar untuk mengarahkan, membimbing untuk bakat dan minat anak itu. Oke, jadi itu peranan struktur kurikulum itu sangat besar ya? Oh, sangat besar itu. Akomodir tadi. Yeah. Nah, bisa Bapak ceritakan ini, kata Bapak kita ini menggunakan kurikulum Merdeka nih. Kenapa Yeah. kita harus menggunakan kurikulum Merdeka? Tentu kan ada dasarnya nih. Yeah. Yang saya dengar tadi, sekolah ini menjadi salah satu sekolah penggerak. Ya. Iya. Jadi bisa Bapak ceritakan pengalaman bagaimana SMA Negeri 18 bisa menjadi seorang Yeah. sekolah penggerak? SMA 18 bisa menjadi sekolah penggerak itu diawali dari rekrutmen kepala sekolah. Ya, jadi kalau kita di dalam rekrutmen tidak lulus, tentu kita tidak bisa gitu kan. Jadi diawali dengan rekrutmen. Ada kurang lebih sekitar 20 atau 21 ya di Palembang yang ikut, dan kebetulan 5 yang lulus termasuk SMA 18. Jadi sangat beruntung sekali ya SMA 18 bisa lulus gitu kan. Nah, setelah lulus kemudian pemerintah menetapkan bahwa kepala sekolah yang lulus itu ditetapkan sebagai sekolah penggerak gitu kan. Setelah itu kita membentuk komite pembelajaran, kemudian pelatihan komite pembelajaran, kemudian komite pembelajaran sendiri apa namanya itu membuat IHT ya untuk membimbing teman-teman kita yang belum memahami tentang kurikulum Merdeka, sehingga dia akan lebih memahami dengan apa namanya itu pelatihan atau IHT di sekolah. Setelah itu kita juga menyusun secara bersama-sama kurikulum operasional sekolah. Kemudian juga kita uji coba juga, sudah disusun juga diuji coba gitu kan, baru dilaksanakan secara bertahap. Itu prosesnya seperti itu. Jadi dimulai dari seleksi kepala sekolah. Dimulai dari seleksi kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak lulus, tidak bisa gitu. Bapak orang yang oke ya. Apa tagline-nya itu high quality. Tidak juga. Jadi kata lain berkualitas. Oke, Bapak, kalau sekolah penggerak tentu akan ada relevansinya dengan inovasi pembelajaran. Ya. Benar kan Pak? Betul. Jadi menurut Bapak inovasi apa ya yang sudah dikembangkan di SMA 18 Palembang sehingga program inovasi itu bisa menjadi pendukung program sekolah penggerak? Ya, salah satu tugas daripada sekolah penggerak atau dalam menjalankan kurikulum Merdeka itu ada namanya digitalisasi sekolah gitu kan. Dan kita sudah mengembangkan, kawan-kawan guru sudah mengembangkan beberapa inovasi berkaitan dengan digitalisasi sekolah. Misalnya kita sudah mencoba bersama dengan anak-anak mencoba untuk membuat barcode untuk kebutuhan absensi, dan ini sudah berjalan walaupun belum dilaksanakan secara menyeluruh gitu kan. Kemudian kami juga sudah berinovasi bekerja sama dengan Bank Sumsel, yaitu membuat kartu pelajar yang bisa mengakses keuangan, tol, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan e-money itu ya. Jadi seperti itu sudah berjalan juga. Kemudian saya dengar kemarin dari guru melaporkan ada namanya sapu elektrik. Nah, ini menarik ya, sapu elektrik itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyambut dengan elektrik? Ini adalah pengembangan anak-anak di anak-anak pemula untuk bisa berinovasi. Dan yang sangat menonjol dan sebagai unggulan adalah inovasi kaitan dengan kelas maya. Lengkapnya adalah inovasi pemberian kelas maya berbasis LMS model hybrid kelas di SMA Negeri 18 Palembang. Yang terbaru adalah kelas maya. Kelas maya. Apa latar belakangnya Pak? Dari sekian banyak inovasi mengenai sekolah penggerak, Bapak pengen membuat kelas maya kira-kira? Ya, sebenarnya seluruh inovasi yang ada di sekolah itu didasari atas permasalahan yang timbul, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi gitu kan. Maka timbullah solusi bagaimana untuk mengatasinya gitu kan. Nah, jadi seperti saya contohkan misalnya di SMA 18 ini kan rekrutmen PPDB itu tidak normal ya. Ada angkatan pertama 11, angkatan kedua 11, angkatan ketiga kok 8 gitu kan. Artinya ada kesenjangan gitu. Nah, kesenjangan itu kalau tidak ada solusi, ini akan menjadi permasalahan di sekolah kita gitu kan. Tentu ada semakin ke sini peminat anak-anak
masuk sini tinggi, sementara kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kelas. Nah, oleh karena itu kita membuat solusi terobosan baru dengan kelas maya tadi. Jadi kelas maya itu sebenarnya merupakan solusi untuk mengatasi persoalan kekurangan kelas di SMA 18. Nah, diharapkan kalau ini sudah berhasil, maka bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk bisa mengikuti jejak SMA 18. Dan ini betul-betul memang tidak ada kelas. Betul-betul anak itu belajar di luar bukan gitu. hanya sekedar istilah kelas istilah kelas maya itu tidak, memang betul-betul tidak. Inovasi Bapak yang Bapak lakukan itu berawal dari masalah. Jadi Iya. basis masalah, kemudian dipikirkan bagaimana sih caranya Iya. untuk mengakomodir Iya, minat masyarakat yang minat masyarakat yang tinggi, ya. kemudian- Anak-anak yang ingin sekolah. Iya, Nah, oke. solusinya seperti Jadi kalau dari benang merahnya itu berhubungan dengan digitalisasi sekolah. digitalisasi sekolah sebagai tugas sekolah. Oke, artinya Penggerak. bagaimana kurikulum berubah sesuai dengan tuntutan zaman, kemudian diimbangi dengan inovasi Iya. dan layanan pendidikan. Betul, seperti Bapak, itu. kalau bicara mengenai sekolah penggerak, tentu kan ada bicara tantangan juga nih Pak. Kira-kira tantangan apa saja yang Bapak temukan ketika program sekolah penggerak itu sudah mulai berjalan? Ya, tantangan yang paling sangat dirasakan adalah kemandirian siswa belajar dan kemandirian guru untuk belajar mengajar. Nah, gitu kan. Guru ini kan untuk mengajar harus belajar juga gitu Iya, kan. Nah, benar. gitu. Jadi belajar tentang proses belajar itu kan. Nah, jadi tantangannya itu karena anak-anak kita ini kan tidak terbiasa untuk belajar secara mandiri. Di zaman-zaman sebelumnya kan kalau disuruh dulu baru dibelajar, harus ada tugas. Nah, di kelas maya ini itu ada LMS dan ini adalah alat atau perangkat untuk melatih kemandirian belajar siswa dan juga guru. Oke. Kan ya kan. Jadi bukan hanya siswa iya, untuk belajar. guru juga belajar bagaimana belajar teknologi pembelajaran masa kini untuk mengajar gitu supaya antara guru dan siswa itu bisa seimbang gitu kan gitu. Dan siswanya belajar teknologi, gurunya juga jadi akan berjalan dengan baik. Jadi Seperti itu. tantangan terbesarnya adalah bagaimana membangun mindset untuk mandiri Kemandirian belajar, baik iya. guru maupun siswa. Iya, Gurunya mandiri mengajar, sedangkan siswanya adalah mandiri belajar. Iya. Betul. Jadi kebiasaan itu, kemandirian ini yang harus kita bangun gitu. Dan itu merupakan tugas daripada sekolah penggerak itu. Oke. Ada tantangan tentu ada solusi, Pak. Iya. Solusi apa yang Bapak lakukan untuk menjawab tantangan itu? Iya, jadi solusinya anak harus sering dilatih ya. Dilatih untuk menguasai teknologi pembelajaran agar dia lebih mudah. Dengan teknologi pembelajaran maka anak akan lebih mudah, lebih efektif ya. Jadi dilatih saja. Anak dilatih untuk sering-sering belajar melalui internet, sering-sering untuk melihat LMS gitu ya. Jadi seperti itu, guru juga seperti itu. Jangan anak disuruh saja nanti gurunya juga tidak belajar juga nanti Jadi tidak seimbang. Mengajarnya juga tidak Iya, jadi tidak tercapai. Iya, benar. Guru itu sekarang kan sudah berubah fungsi. iya. Dari dulu guru itu dulu kan kalau di zaman saya Center. iya. Jadi guru sebagai pusat pembelajaran. berpusat kepada guru. Iya. Guru itu yang segalanya gitu ya. Nah, sekarang sudah berubah, guru sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai pendidik gitu ya. Jadi harus sama-sama untuk belajar gitu, berkolaborasi dengan siswa. Jadi poinnya adalah kolaborasi. Kolaborasi harus dikembangkan. Untuk menjawab tantangan, Bapak menawarkan solusi berupa Iya, kolaborasi. baik Iya. untuk guru dan untuk Siswa murid, juga ya. pelatihan-pelatihan, Oke, hal-hal didukung yang dengan baru pelatihan, ya oke. gitu. Bapak, ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita mengakhiri podcast kita. Apa harapan Bapak dalam pelaksanaan program sekolah penggerak? Ada 3 kata. Bisa menginspirasi sekolah lain. Oke. Itu saja. Inspirator ya. Iya, jadi sekolah SMA 18 ini saya berharap bisa menjadi inspirator untuk sekolah-sekolah di tempat lain, baik programnya, kemudian inovasi gurunya, kemudian hasil belajarnya gitu. Karena kita sebagai sekolah penggerak memang harus seperti itu. Harus mendorong sekolah lain untuk bisa mengikuti berbagai praktek baik melalui inspirasi yang ada di sekolah ini. Bagaimana Makanya guru juga harus bisa menginspirasi anak. Oke, bagaimana Iya. kita mengimbaskan setiap Iya, waktu yang betul. praktek baik yang kita miliki. Ah. Oke, Bapak terima kasih atas Iya. bincangnya hari ini. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Kita akan bertemu pada podcast berikut-berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.